Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jingga Expedia. Hai sahabat Expedia, kalian tahu nggak sih tentang sisi tersembunyi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut adalah 15 kisah Rasulullah yang mungkin belum kamu ketahui. Rasulullah lahir di saat Raja Abasyah atau Ethiopia menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Itulah mengapa tahun kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil, ketika pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha memasuki Mekah. Mereka menghujani batu yang dilempar oleh burung ababil. Pasukan Abraha luluh lantak dan kalah, sehingga kota Mekah dapat diselamatkan. Menurut ahli tafsir Al-Quran Ibnu Katsir menyebutkan, tidak pernah ada satu batu yang jatuh pada tentara kecuali membubarkan dagingnya dan membuatnya hancur. Abraha al-Ashram melarikan diri, sementara dagingnya hancur berkeping-keping dan meninggal dalam perjalanan kembali ke Yaman. 2. Abu Lahab. Abu Lahab sangat bergembira atas kelahiran Rasulullah. Saking gembiranya, paman Rasulullah itu memerdekakan seorang budak bernama Suwaibah di hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski ketika masa kenabian, Abu Lahab pula lah yang paling keras menentang dakwah Rasulullah, hingga ia merencanakan hendak membunuh Rasulullah. Kisah Abu Lahab yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diabadikan dalam surah Al-Lahab. 3. Semasa kanak-kanak, Rasulullah telah menghadiri rapat-rapat penting petinggi Quraisy. Beliau diajak oleh kakeknya, Abdul Muttalib, yang merupakan seorang pemuka Quraisy. Banyak sejarawan yang menilai karena sudah menghadiri rapat-rapat penting sedari kecil, maka jiwa kepemimpinan Rasulullah sudah berkembang sejak dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapat gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. 4. Rasulullah seorang pengembala. Semasa kecil menjelang remaja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing. Beliau mengikuti jejak-jejak Nabi Allah yang pernah menjadi pengembala. Semasa mengembala inilah dada Rasulullah dibelah oleh Jibril dan diambil organ hatinya. Jibril pun lantas mencuci hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkannya dalam sebuah bejana dari emas yang di dalamnya terdapat air Zam-Zam. Kisah ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Darimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disucikan hatinya oleh para malaikat sebanyak 3 kali. Yang pertama, ketika beliau masih kecil. Yang kedua, sebelum menerima wahyu. Dan yang terakhir, ketika hendak naik ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Baihaqi. 5. Rasulullah berjalan dilindungi oleh awan. Semasa remaja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan, Rasulullah selalu dilindungi oleh awan, sehingga beliau terlindung dari teriknya matahari. Seorang rahib dari agama Nasrani yang berpegang teguh dengan Injil juga mengatakan, inilah utusan Rabb alam semesta. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta. Begitu kata sang rahib. Lalu pemuka Quraisy mengatakan, apa yang Anda ketahui tentang anak ini? Rahib pun menjawab, sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik menuju padang bukti, tidak ada satupun dari bebatuan dan pohon-pohon melainkan bersujud kepadanya. Dan mereka tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dialah nabi yang sudah lama dinanti. 6. Tanda-tanda kenabian yang diketahui sepupu Khadijah.
Sepupu Khadijah yaitu Warakah bin Naufal mengetahui ciri-ciri kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Injil. Warakah merupakan seorang imam Nestorian, salah satu sekte Nasrani. Menurut Ibnu Ishaq, Warakah meyakinkan Khadijah bahwa suaminya kemungkinan besar seorang nabi. Beliau mengatakan, "Berbahagialah oh anak pamanku, dan tentramkanlah hatimu. Sesungguhnya, demi dia yang menggenggam jiwa Khadijah, aku berharap engkau akan menjadi nabi kaum ini." Warakah juga mengatakan dukungannya kepada Nabi Muhammad. 7. Cinta Rasulullah pernah ditolak. Ya, ketika berusia 20 tahun, Rasulullah berniat untuk menikahi sepupunya, yaitu Faqidah binti Abu Thalib. Namun, Abu Thalib malah menikahkan anaknya dengan Hubairah. Pernikahan ini untuk mempererat hubungan kedua kabilah yang ada di Mekah ketika itu. Dan Rasulullah menikahi Khadijah, seorang pengusaha sukses lagi terjaga kehormatannya. 8. Rasulullah memiliki 3 putra, yaitu Qasim, anak pertama Rasulullah bersama Khadijah. Ketika itu Rasulullah juga mendapat gelar Abu Qasim. Namun sayang, anak pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di umur 2 tahun. Anak kedua Rasulullah bernama Abdullah. Abdullah wafat ketika masih remaja. Sedangkan Ibrahim, putra ketiga Rasulullah, meninggal di usia 18 bulan. 9. Semasa hidupnya, Rasulullah tidak pernah sakit kecuali 2 kali. Pertama, setelah dia mendapatkan wahyu di Gua Hira. Allah menyampaikan wahyu kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril. Dalam banyak riwayat menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya, tubuh Nabi Muhammad menguncurkan keringat karena keagungan wahyu yang diterimanya. Yang kedua, Rasulullah sakit ketika menjelang wafat. Menjelang wafat Rasulullah merasakan sakit kepala dan panas tinggi. Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 10. Rasulullah adalah sosok gagah berwajah tampan. Beberapa sahabat meriwayatkan bagaimana gambaran fisik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang tinggi, tetapi tidak pula pendek, tidak juga putih sekali, tidak berwarna coklat. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Beliau diutus Allah ketika berusia 40 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika berusia 60 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perawakan yang tidak jangkung juga tidak pendek. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dada serta perut yang rata. Al-Bara berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Wajah Rasulullah tidak tajam seperti pedang, tidak juga memanjang atau tirus, tapi seperti matahari dan bulan yang bundar. Keadaan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bergembira menurut para sahabat adalah wajahnya seperti potongan bulan yang indah. Hadis Sahih Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dilihat dalam kondisi yang gelap. Gigi Rasulullah tampak renggang. Ketika berbicara, di antara gigi depan beliau seperti keluar cahaya. Hadis riwayat Tirmizi. Ke-11. Rasulullah merupakan ahli politik yang cerdas. Salah satu bukti kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan upaya diplomasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredakan ketegangan antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy.
ke-12. Rasulullah bukanlah seorang raja, namun dia mampu menyatukan seluruh kabilah di Jazirah Arab. Sebelum beliau wafat, kekuasaan Islam sudah membentang dari Yaman hingga perbatasan Romawi dan Persia di negeri Syam. Ke-13. Sebelum Rasulullah wafat, hanya satu yang menjanggal di pikirannya, yaitu nasib umatnya ketika dia sudah tiada. Ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar sakitnya sakaratul maut umatnya nanti ditimpakan saja kepadanya. Sampai akhir hayatnya, Rasulullah terus berkata, "Ummati, ummati, ummati," sampai nafas terakhirnya. Begitulah kemuliaan dari Nabi besar umat Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini membuat kita semakin cinta kepada Nabi kita. Sekian pemaparan dari Jingga Expedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.